Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di malam yang sama, baju yang sama. eh karena masih ada permintaan pertanyaan di grup juga ya. Kan kenapa sih kita begah suka sesek, terus dada sakit sampai punggung belakang, macam-macam sensasi lah. Ada yang sendawa terus, kenapa ya sendawa terus gitu. Kalau masalah sendawa terus itu alhamdulillah berarti bagian atas tubuh kita tuh normal gitu ya, masih bisa ngeluarin gas. Soalnya kalau gas udah terperangkap di dalam, begah itu ke atas susah, ke bawah susah. Biasanya tuh kalau ke atas nyerangnya itu pusing, kepala pusing, mual, muntah ya, sini panas, asam lambung tuh kalau naik ke atas tuh seperti itu. Kalau misalnya ke bawah biasanya diare, terus lemes, kaki pegel. Kalau masalah sesek, dua-duanya emang sesek gitu. Jadi bukan sesek yang napasnya pendek gitu. Nah itu pasti kayak gitu. Jadi gimana sih Kang cara menyembuhkannya? Kalau menyembuhkan ya nunggu sembuh ya. Mungkin untuk mengurangi sensasinya bisa dilakukan seperti yang kemarin video saya buat di depan itu, yang dipijit pinggir ini. Terus yang utama tuh sebenarnya dari apa yang kita makan gitu. Logikanya gini deh, kita lagi panas dalam nih di sini nih, panas dalam gitu, lagi luka, terus diisi sama pecal pedes, rasanya gimana? Nggak karuan, pasti panas muka, nggak cuma muka aja, ke badan juga nggak enak. Nah itu sama dengan lambung. Jadi kalau misal di sini ada yang luka, pasti kan kita juga makannya bubur, makan bubur juga itu di pinggir, lewat pinggir, jangan sampai kena sini gitu. Kalau kena, sakitnya. Nah sama, apalagi di pencernaan, kita nggak bisa milih-milih tuh makanan, harus ngindarin yang luka gitu, nggak bisa. Apalagi dikasih makanan yang ya kasarnya ya dia lagi cedera, kita suruh lari, kita paksa lari gitu, seperti orang normal. Kalau manusia tuh ya nggak bisa gitu, pasti jatuh, cedera gitu, pasti ya nggak akan bener gitu. Nah sama lambung juga gitu, jangan kita paksakan. Memang ada yang bilang udah pikiran buang, jangan banyak pikiran, makan aja apapun, tetap yang ngerasain tuh kalian, bukan mereka gitu. Beda-beda tiap orang. Jadi yang kalian anggap itu bisa nyaman untuk dimakan untuk kalian, silahkan dimakan. Kalau tidak ya jangan gitu. Kalau masalah pikiran ya tetap positive thinking. Bahkan orang yang udah sembuh aja pikirannya udah normal. Kalau misalkan mereka salah makan, bukan salah makan atau kebanyakan makan yang intoleransi gitu di perut, ya kambuh juga gitu loh, ngambang lagi, goyang kepala, pening, sendawa juga, sesek lagi, sama aja gitu. Jadi pinter-pinter kita, satu, makanan dijaga, kedua makan perlahan, dinikmatin. Biasanya orang anxiety itu kalau kita lagi makan, pikiran kita kemana-mana. Ini lagi makan, aduh ini gimana nanti sore ya, pasti kayak gitu. Nah mulai sekarang dirubah, positive thinking. Apa yang pas kita lagi makan, syukur kita masih bisa makan, nikmati makanan itu gitu, perlahan makannya, jangan terlalu buru-buru. Apalagi sebenarnya yang saya merasakan tuh, makan sesuap, diam dulu. Kalau ada teman ngobrol nggak apa-apa, nanti makan lagi, sesuap lagi, agak lama tapi enak ke perutnya gitu, karena perut nggak terlalu bekerja keras gitu. Gitu. Terus habis makan jangan tiduran, jangan kebanyakan tiduran juga. Duduknya yang tegak kalau misalkan mau duduk. Kalau bisa sih, kalau kuat jalan-jalan bolak-balik ke rumah gitu, di dalam rumah atau keluar juga nggak apa-apa.
Itu sangat membantu mensekresi usus kita untuk apa ya, makanan yang susah masuk kan dia goyang gitu, jadi cepet turun cet gitu. Biasanya nggak jadi begahnya pasti berkurang gitu. Cari keringat lah dikit-dikit gitu. Terus apa lagi ya, kalau masalah sakit dada, sesak udah jelas. Si lambung kita tugasnya banyak, otomatis menekan ke atas ke diafragma ya, ke otomatis ke kembang kempisnya si paru-paru juga kan jadi terhambat gitu loh. Yang biasanya bak gitu, ini loh ada lambung yang naik ke atas jadi cuman sedikit gitu. Jantung juga sama, jadi kayak yang lebih berdebar terasa kalau gas lagi goyang, kalau lagi naik. Kadang kita lagi duduk gini aja goyang-goyang gini, nggak disadarin kok goyang-goyang ya, kenapa ya gitu. Jadi sebenarnya semuanya normal ya. Balik lagi, cara penanggulangannya seperti itu. Kalau bisa olahraga pentingnya, makan dijaga. Nggak bisa kita makan seenaknya, kasih obat langsung begahnya hilang, nggak bisa. Itu nggak akan bisa gitu. Jadi itu luka jangan disiksa gitu. Itu luka kita rawat, kita ikutin gitu. Oh, baru kuat makan bubur ya bubur, kuat nasi tim ya nasi tim. Alhamdulillah udah lebih kuat nasi ya hajar nasi gitu. Lauknya apa? Kalau dulu saya sempet belum kuat makan nasi, coba makan nasi sama tempe sepotong segini ya, sedikit, muntah gitu. Jadi ya nggak bisa dipaksakan juga. Yang kata orang udah jangan banyak pikiran, makan aja, ya nggak bisa gitu juga. Karena apa? Ya mungkin memang awalnya dari pikiran. Setelah pikiran semakin ruwet, asam lambung semakin banyak keluarnya. Asam lambung banyak, dia jebol di lambungnya. Maksud jebol lambungnya tuh esophagus-nya kendor, dia naik ke atas ya asam lambung. Terus otomatis ke pembuangan ke bawah kan. Nah, asam lambung banyak tuh panas kena ke usus juga mungkin ada iritasi juga. Nah, sekarang gimana kalau udah kayak gitu? Mau dihajar makanan ya nggak bisa. Tetap kalau pikiran kita udah enak juga makan, tetap masih harus dijaga gitu. Karena itu masih ada luka sisa kemarin gitu. Jadi kalau luka itu udah bagus, udah kering, pikiran kita juga udah tenang, insya Allah nggak akan ada masalah lagi ya, udah normal kembali gitu loh. Gitu. Jadi gimana caranya kita nahan fisik aja, pokoknya fisik kita jangan sampai ngedrop kayak saya dulu. Jadi tetap aktivitas sebisa-bisanya, gerak, jalan kaki setiap hari di rumah gitu, ngelakuin hal-hal apa gitu ya, jangan sampai ngedrop tenaga aja. Kalau nafas biasanya untuk olahraga sesek di awal iya, tapi kalau udah sendawanya udah keluar, itu yang bikin sesek kan angin yang neken ke atas. Nah kalau udah sendawa biasanya udah enteng, udah enak untuk olahraga. Jadi gitu. Untuk pertanyaan kenapa dada sesek, itu tadi saya bilang lambungnya sedang kembung, begah, neken ke atas gitu. Dan kalau misalnya ada yang sampai ke belakang, sakit di tulang belakang, nah itu juga sama, dari angin juga ya, dari gas-gas kan neken kemana-mana ya, kadang di sini terus udah macam-macam, pindah-pindah deh. Nggak usah takut, nggak usah mikir macam-macam gitu. Karena ya kalau ada mules, perih, kembung, udah jelas kayak iklan ya, mules, perih, kembung, udah aja lambung gitu.
Jadi gitu, semoga membantu rekan-rekan, jawabannya juga semoga bisa dipahami. Ya saya juga masih belajar ya, masih belajar, masih mengingat-ingat juga dulu gimana gitu. Ini cuma sharing-sharing aja dari pengalaman yang udah saya jalanin, karena saya juga pernah maksain untuk makan ya itu, jadinya muntah, kadang sampai jadi ambruk lagi sampai 3 minggu. Kalau lagi parah tuh bisa sampai kayak gitu karena memaksakan makan gitu. Padahal begini, makanan tuh enaknya cuma segini nih, setenggorokan, dari mulut ke tenggorokan doang, sisanya ke bawah rasanya udah sama. Mau makan nasi goreng, mau makan kue, mau makan yang paling enak apa, cheesecake, mau makan soto babat, mau makan daging apalah, semua yang enak-enak, yang nikmat seafood, itu enaknya cuma segini. Kalau udah kesini rasanya sama di perut terus, udah ngelewatin kerongkongan ya, ya udah sama, di dalam sama, nggak ada yang di usus ini enak gitu. Nanti gini gimana gitu di lambung, ini enak gini. Rasanya enak, ini makanan mahal, di lambung gini enggak, semua sama gitu. Jadi ya kita ngalah dulu lah. Ini nafsu makan yang cuma sejengkal ini dari mulut ini, ngalah dulu untuk perut gitu, manjain dulu perut gitu. Selama ini kalian udah dimanjakan oleh perut kalian, makan seblak macam-macam yang wah rasanya amazing gitu kan. Nah sekarang gantian kalian yang memanjakan perut kalian, kasih makanan yang adem-adem di perut gitu. Susu, kalau misalkan ini produknya pakai susu kedelai, terus makanan juga yang bagus, yang nyaman untuk di lambung gitu. Kalau makan pengen sayur banget, dimatengin gitu supaya agak lembek gitu. Ya mungkin gitu aja, semoga membantu buat rekan-rekan, untuk para manusia yang kuat, tetap semangat, tetap semangat, pasti sehat, pasti sembuh lagi. Jangan putus asa. 10 tahun di hidup saya bareng sama GERD dan anxiety, 10 tahun lebih kayaknya. Tapi nggak usah disesalin, nggak usah tangisin gitu. Jadi tetap berjuang, bertarung gitu. Aku juga start dari nol untuk kehidupan gitu. Jadi jangan aku nyusahin orang tua, aku nyusahin pasangan. Ini memang ujian buat kalian. Keluarga insya Allah gak akan ninggalin. Kalau pasangan, kita juga bisa lihat, mungkin ini ujian juga buat mereka, untuk sabar, untuk keluarga. Untuk pasangan juga untuk sabar. Kalau yang gak sabar berarti bukan yang terbaik buat kita gitu. Jadi jangan terlalu takut, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri juga, jangan menyalahkan siapapun gitu loh. Hadapi, jalani, jangan terlalu banyak dipikirkan, gitu aja ya. Terima kasih untuk semuanya. Untuk yang mau masuk grup, boleh, nanti ada di deskripsi linknya. Mau nanya-nanya di situ silahkan. Ada beberapa juga yang udah sembuh di situ, bisa bantu kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.